kita semuanya mendapat barokah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat barokah dari musannif, sehingga kita ilmu yang saya sampaikan melalui tapi ini manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba yang selama dunia akhirat dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa alihi min muslimin wa malaikatu qurbinas sahabat radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kata yang ketiga, mudah-mudahan yang menyimak, yang mendengarkan, yang melihat ini pengajian ini, pengajian yang ilmu kitab ini, ilmunya Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberi kesehatan lahir maupun batin, dan juga yang gak melihat mudah-mudahan juga, dan mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan dari yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama yaitu membaca syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga mendirikan zakat, yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan, di bulan suci Ramadan, yang kelima yaitu adalah hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yaitu hijjul baiti lil mustati, yaitu haji bagi orang yang mampu. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat yaitu adalah diwajibkan bagi umat Islam semua, yaitu dengan waktu yang sudah ditentukan, disebutkan di dalam Al-Quran, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi sholat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, khususnya kepada umat Islam, muslimin muslimat. Kita diwajibkan oleh Allah dalam satu hari satu malam melakukan sholat adalah 5 waktu, yaitu diantaranya sholat duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Semuanya jumlahnya 17 rakaat dalam satu hari satu malam. Sebenarnya sholat itu di samping diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mana kewajiban, di samping diwajibkan kepada umat Islam, yaitu sebenarnya sangat efektif dan sangat baik bagi kita semua, khususnya makhluk Allah. Kenapa? Sholat 5 waktu diwajibkan oleh Allah itu ada manfaat-manfaatnya masing-masing, ada faedah-faedahnya masing-masing. Contoh seperti halnya sholat duhur. Sholat duhur itu diwajibkan di pertengahan hari, yaitu di waktu zawal, yaitu di waktu duhur jam 12. Kadang kalaupun sudah waktunya bergantian,
karena waktu kadang bergantian, kadang jam 12 lewat, kadang jam 12, kadang setengah 1, 12.30. Sebenarnya itu adalah sebuah di samping itu mencari ridhonya Allah, juga sholat adalah sebenarnya itu melatih kita supaya kita suci, supaya kita bersih, sebagaimana dalam hadis an-nadhafatu minal iman, bahwa bersih itu adalah sebagian dari iman. Contoh, ketika kita kerja mulai pagi sampai duhur, kalau kita sudah melakukan perintah-perintah Allah, sholat yang lima waktu, yang mesti ketika sudah sholat duhur pasti kita sudah melakukannya. Setelah kita melakukannya, sudah mandi, sudah wudhu, kemudian melakukan sholat duhur, yang asalnya tadi kita setelah kerja istirahat di saat kerja, maka kita kembalikan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdikan diri di saat sela-sela kita kerja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam hidup kita ini ada momentum untuk mewujudkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu salat duhur, untuk mensucikan diri, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga para ulama, para aulia yang sudah senantiasa melakukan sholat duhur, melakukan perintah Allah, yaitu terutama sholat 5 waktu, maka di saat kerja itu ada sela-sela untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kita mencari nafkah, di samping kita mencari harta untuk keluarga kita, mencari nafkah untuk keluarga kita, tapi kita masih ada berkesenambungan dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melalui sholat duhur ini. Padahal kalau kita laksanakan, insya Allah paling lama insya Allah mungkin 15 menit atau 10 menit, bisa-bisa 5 menit sudah selesai. Apa ruginya kita menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa untungnya kita enggak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau dilihat dari situ, tidak ada keuntungan jika kita melanggar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada kerugian jika kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh kita lakukan, jangan sampai kita lalaikan. Kalaupun kita ketiduran, kita harus diqadha. Jangan sampai kita dibiarkan begitu saja. Kenapa? Sholat itu adalah wajib, ya, wajib, tidak sama dengan yang lain. Bahkan nanti di hadapan Allah yang pertama dihisab adalah sholat. Ya, mudah-mudahan kita semuanya yang menyaksikan dengan adanya pengajian ini, mudah-mudahan kita menambahkan iman, menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sehingga kita betul-betul menjadi hamba Allah yang ibadillah sholihin, sehingga kerjanya, langkahnya, tidurnya, semuanya diniati ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama anak cucu kita, putra putri kita, mari kita jangan sampai lalai untuk mendidik putra putri kita untuk melakukan perintah Allah dan melakukan sunnah-sunnah Rasul, karena ini yang akan menolong kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
boleh kita kerja kemanapun kita boleh, tapi jangan sampai kita lalaikan yang namanya sholat. Karena sholat itu adalah sebuah setrongan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalaupun sholatnya baik, insya Allah semua langkah kita dalam hidupnya insya Allah dijamin baik, insya Allah. Kalaupun kita sholatnya rusak, insya Allah yang lain juga ikut rusak. Kenapa? Karena sholat itu adalah tolak ukur dalam kehidupan kita, barometer kehidupan kita. Jadi manusia bisa dilihat dari sholat. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita diberi keselamatan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sampai di sini, mudah-mudahan bisa manfaat bagi kita semua. Ini untuk menerangkan tentang sholat. Mari kita sholatnya ditegakkan baik kepada saudara, terutama kepada keluarga kita, dan juga kepada anak kita. Jangan sampai kita lalai. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan iman oleh Allah, diberikan syafaat oleh Nabi kita, sehingga kita semangat untuk melakukan itu. Semoga dalam kehidupan kita selalu ada di jalur ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan channel ini bisa manfaat bagi kita semua, dan bisa kita membagikan. Karena jika kita bisa membagikan, maka kita sama aja dengan kita melakukan kebaikan, sampai kebaikan-kebaikan itu akan kembali kepada kita masing-masing. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.